siang Bapak, baiklah kami dari kelompok 8 akan mensimulasikan praktikum dari kelompok 14 dengan materi pencegahan resiko jatuh pada pasien. Dengan anggota kelompok kami 3 orang, saya sendiri Taula Gloria Siregar. Saya Rizky Tambuto. Saya Alicia Nikodemus. Baiklah, pada saat ini kami akan melakukan praktek. Baiklah, pada saat ini kami akan melakukan tahap 1, yaitu praktikum dengan membaca SOP. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, sebutkan nama dan peran Anda. Yang ketiga, informasikan kepada pasien dan keluarga pasien tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah risiko jatuh. Selanjutnya, tahap kerja. Yang pertama, lakukan orientasi kamar rawat inap kepada pasien. Yang kedua, posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Pastikan roda terkunci dan pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Yang ketiga, posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien, misalnya telepon genggam dan kacamata. Yang keempat, monitor kebutuhan pasien. Keluarga menemani pasien yang berisiko jatuh, terutama pasien anak-anak. Untuk pasien dewasa, bila tidak ada keluarga, pasien diminta untuk menekan bel bila membutuhkan bantuan. Posisikan bel dalam jangkauan pasien. Yang kelima, ruangan tertata rapi. Yang keenam, pencahayaan yang adekuat. Yang ketujuh, kondisikan permukaan lantai bersih, kering tidak licin, bebas hambatan. Jauhkan kabel-kabel dari jangkauan pasien. Yang kedelapan, memantau waktu dan dosis efek samping dari interaksi obat-obatan. Yang kesembilan, anjurkan ke kamar mandi secara rutin dan bantu pasien ke kamar mandi jika diperlukan, dan mengedukasi pasien untuk penggunaan pegangan tangan di kamar mandi. Yang ke-10, anjurkan menggunakan alas kaki ataupun kaos kaki yang nyaman, tidak licin dan tepat pada pasien. Yang ke-11, penggunaan alat bantu, misalnya kursi roda atau alat penopang. Yang ke-12, berikan edukasi mengenai pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarganya. Yang ke-13, ikuti prosedur yang aman ketika membantu pasien pada saat ke tempat tidur dan meninggalkan tempat tidur. Selanjutnya, tahap terminasi, yaitu ucapkan terima kasih dan sampaikan semoga lekas sembuh, serta ucapkan salam setelah selesai melakukan kegiatan pencegahan risiko pasien jatuh. Selanjutnya, dokumentasikan di catatan keperawatan. Saat ini kami akan melakukan praktikum tahap 2, yaitu melakukan praktikum sambil membaca. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, sebutkan nama dan peran Anda. Dan yang ketiga, informasikan kepada pasien dan keluarga pasien tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah risiko jatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya dengan perawat Rizkia yang akan merawat Ibu. Bisa saya tahu ini dengan Ibu siapa? Oh baik Bu. Saat ini saya akan melakukan tindakan berupa mencegah terjadinya risiko jatuh. Untuk waktu yang diperlukan 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh baik Bu. Tindakan ini bertujuan untuk supaya Ibu tidak jatuh dan tidak mengalami luka. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, lakukan orientasi kamar rawat inap kepada pasien. Yang kedua, posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Pastikan roda terkunci dan pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Yang ketiga, posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien, misalnya telepon genggam dan kacamata. Permisi ya Ibu, saya akan memindahkan telepon Ibu di meja ya.
Yang keempat, monitor kebutuhan pasien. Keluarga menemani pasien yang berisiko jatuh, terutama pada pasien anak-anak. Untuk pasien dewasa, bila tidak ada keluarga, pasien diminta untuk menekan bel bila membutuhkan bantuan. Posisikan bel dalam jangkauan pasien. Jika ibu memerlukan bantuan, bisa ibu menekan tombol yang ada di sini ya ibu. Yang kelima, ruang tertata rapi. Yang keenam, pencahayaan yang adekuat. Dan yang ketujuh, kondisikan permukaan lantai bersih, kering tidak licin, bebas hambatan. Jauhkan kabel-kabel dari jalur perjalanan pasien. Yang kedelapan, memantau waktu dan dosis, efek samping dan interaksi obat-obatan. 9. Anjurkan ke kamar mandi secara rutin dan bantu pasien ke kamar mandi jika diperlukan, dan mengedukasi pasien untuk penggunaan pegangan tangan di kamar mandi. Jadi ibu, saya anjurkan untuk sering-sering ke kamar mandi ya ibu, dan sering memegang pegangan yang ada di kamar mandi. Jika ibu memerlukan saya, bisa ibu panggil juga saya ibu. Yang ke-10, anjurkan menggunakan alas kaki ataupun kaos kaki yang nyaman, tidak licin dan tepat pada pasien. Ibu juga harus sering-sering memakai kaos kaki supaya terhindar dari lantai yang licin, supaya ibu tidak jatuh. Yang ke-11, penggunaan alat bantu, misalnya kursi roda atau alat penopang. Ibu juga bisa menghubungi saya jika ibu memerlukan kursi roda atau alat bantu untuk membantu menopang diri ibu. 12. Berikan edukasi mengenai pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarganya. Ibu, jika pasien memerlukan saya untuk mengambil alat bantu, bisa ibu hubungi saya seperti alat bantu kursi roda atau penopang. Yang ke-13, ikuti prosedur yang aman ketika membantu pasien pada saat ke tempat tidur dan meninggalkan tempat tidur. Masuk pada tahap terminasi, yaitu ucapkan terima kasih dan sampaikan semoga lekas sembuh serta ucapkan salam setelah selesai melakukan kegiatan pencegahan risiko pasien jatuh. Baik ibu, saya akan permisi, dan untuk ibu cepat sembuh ya. Saya permisi, terima kasih ya ibu. Selanjutnya, dokumentasikan di catatan keperawatan. Baiklah, kami akan melakukan praktikum tahap 3, yaitu melakukan tindakan. Selamat siang ibu. Siang. Perkenalkan, saya dengan perawat Rizky Atamoto. Saat ini akan merawat ibu. Permisi ibu, bisa ibu memberitahu nama ibu dan tanggal lahir ibu? Oh baik ibu. Ini ibu, saya akan melakukan tindakan berupa pencegahan risiko terjatuh. Oke ibu, bersedia? Dan waktunya 5-10 menit. Oh baik ibu. Baik ibu, saya akan melakukan tindakan ya ibu. Permisi ya ibu, saya akan memindahkan barang ibu. Jadi ibu, saya anjurkan ibu untuk sering-sering ke kamar mandi dan sering-sering memakai alat penopang yang ada di kamar mandi supaya ibu tidak jatuh, dan bisa ibu memanggil saya jika ibu memerlukan saya. Ibu juga harus sering-sering memakai kaos kaki supaya terhindar dari lantai yang licin. Jika ibu memerlukan saya untuk mengambil alat penopang atau kursi roda, bisa ibu menghubungi saya dengan cara menekan tombol bantuan yang ada di samping ibu. Saya letakkan di sini. Dan untuk ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi saya jika ibu memerlukan bantuan seperti alat bantu penopang atau kursi roda. Iya baik Pak. Jadi ibu, saat ini saya akan permisi. Jika ibu memerlukan saya kembali, bisa ibu memanggil saya di ruangan station, dan semoga ibu cepat sembuh ya.
Terima kasih Bu, saya permisi. Baiklah, pada saat ini kami sudah selesai melakukan praktikum dari kelompok 14. Terima